Dan gimana supaya berani ngelakuin hal yang sebelumnya belum pernah dilakuin orang lain? Alright guys, so ini melanjutkan pertanyaan. Masih banyak pertanyaan yang masuk ke saya, ke DM-DM saya. Alright, so seru banget ya. Jadi kalau udah tonton yang video sebelumnya, seru banget sih. Nah, yang berikutnya nih, saya langsung aja. Dan gimana supaya berani ngelakuin hal yang sebelumnya belum pernah dilakuin orang lain? Kayak pas bikin Tribelio di Indonesia gitu, semacam jadi trendsetter gitulah. Well, saya tertantang kalau belum pernah ngelakuin sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh orang lain. Jadi saya punya tantangan tersendiri nih. Even saya punya tantangan gini, saya belum pernah bikin software yang bisa jadi go global. Ini saya belum punya. Belum pernah ngelakuin juga, yang jadi internasional gitu. Buat saya, ini challenge. Saya hidup sekali, saya pengen memaksimalkan potensi diri saya. Jadi ini, mimpinya gede dulu. Why-nya gede dulu. Saya belum pernah. Saya fail so many times bikin software. Tapi Tribelio ini adalah salah satu yang sekarang menjadi lumayan sukses banget. Karena Tribelio ini sekarang usernya aja udah sekitar lebih dari 250.000 kayaknya. Which is kayak, men, ratusan ribu men yang pakai Tribelio gitu. Ya, jadi buat saya ini kayak udah lumayan gitu. Buat saya udah lumayan. Tapi goal saya masih jauh banget, masih jauh ke depan banget. Jadi yang pertama adalah itu tadi. Saya punya tantangan pribadi gitu, kayak obsesi pribadi. Nah, yang kedua adalah saya punya pengalaman lama di dunia digital marketing. Saya belajar digital marketing itu 2007. Saya belajar teknologi dan sebagainya. Internet itu udah lama banget. Saya akses internet tahun 95. Waktu masih SMA. Di kota saya baru ada. Sebelumnya nggak ada ya, 95. Dan 95 itu pun belum zamannya handphone. Handphone tuh masih yang kayak mahal banget zaman dulu kan. Jadi saya udah pakai internet dari tahun 95. Istilah kayak berapa puluh tahun gitu kan. Jadi saya punya experience yang cukup dalam di topik ini sebelum saya membangun Tribelio. Failnya udah banyak. Dan saya orangnya memang suka coba-coba. Jadi kalau ditanya, saya early adapter. Saya sering banget nyobain sesuatu yang baru, saya cobain aja. Nggak ada masalah. Ya, jadi itu. Jadi kalau ditanya gimana supaya berani? Most people nggak berani ngelakuin sesuatu karena mereka nggak punya data. Ketika nggak punya data, berarti nggak tahu. Kalau nggak tahu, berarti harus gambling. Kalau jiwanya bukan gamblers, bukan orang yang suka judi, maka tidak akan berani. Karena butuh data, butuh diyakinkan. Kalau saya kan punya datanya semua ya, punya ini networknya semua, resource-nya udah punya nih. Jadi saya pasti berani. Nah, sekarang kalau misalkan Anda nggak berani ngelakuin sesuatu, kumpulin datanya. Makanya ketika membuat sebuah bisnis, daripada berani nggak berani, membangun sebuah bisnis gak ada urusan sama berani dan gak berani. Karena Anda harus membuat sebuah business plan, business model, feasibility study. Anda punya datanya, Anda market research, Anda ketemu market. Ketika Anda bilang, Anda ketemu 30 orang misalkan, semua bilang, Dan aku mau produkmu, itu keren banget, kapan launching? Maka Anda tiba-tiba jadi berani. Jadi berani dan gak berani, itu karena apa? Karena Anda gak punya data. Makanya kalau Anda ikutan kayak di Idea Cloud Incubator, ini semua diajarin. Gimana caranya bikin feasibility study, kemudian bikin financial projection, bikin business model canvas, bikin business plan, bikin financial dan sebagainya. Jadi, Anda jadi tahu nih, oh ternyata kayak begini. Kalau sudah kayak begini, saya yakin. Jadi, keyakinan tuh bukan dari dalam. Oh, saya pede kok, bisa. Ya, semua orang masuk ke kasino, semua pede, men. Tapi keluar duitnya habis. Ya, jadi kalau bisnis bukan gambling. Business is business, ada datanya semua. Jadi, semua based on data. So, kumpulin datanya. Data apa yang perlu kumpulin ya, Anda makanya ikutan belajar tentang bisnis supaya Anda tahu semuanya. Oke, so kedua, apa kegagalan terbesar yang pernah dialami? Apa yang dilakukan waktu itu? Nah, saya memiliki kesulitan mengingat kegagalan terbesar. Karena yang namanya kegagalan itu buat saya bukan sesuatu yang perlu diingat-ingat. Karena kalau Anda tonton video saya yang sebelumnya, kegagalan itu cuma sebuah proses. Gini, saya menganalogikan kemarin dengan telepon. Saya memencet nomor 0811 bla 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 nyambung ke orang yang salah. Buat saya itu gagal. Kemudian saya tanya lagi kan, saya coba lagi kok salah, saya tanya orang lain, kemudian oh ini loh nomornya yang benar ketemu dan telepon ke orang yang tepat. Perlukah saya ingat-ingat kegagalan saya? Logiknya kayak begitu. Nggak perlu kan? Saya loh sampai salah sambung 10 kali. Pertama si ke A, kedua ke si B, ketiga ke si C. Kan aneh. Nangkep ya idenya ya, mindsetnya gini ya. Jadi kegagalan tuh nggak perlu diingat-ingat sehingga Anda tidak ada namanya kegagalan terbesar. Dan Anda nggak perlu pikirin kayak gimana sih caranya survive dari kegagalan. Iya kan? Masa ada salah kayak begitu aja dianggap kegagalan terbesar?
Nggak perlu gitu. Cari lagi yang benar. Makan misalkan. Nyoba restoran. Masa diingetin semua tuh yang nggak enak. Ada 10 restoran nggak enak, nggak ingetin. Nggak mungkin lah. Iya kan? Yang diingat yang paling enak. Supaya apa? Supaya saya bisa ngulangin. Oh, makan di situ bebeknya enak. Oh, makan di situ ayamnya enak. Oh, di sini ayam goreng, di sini ikan bakarnya enak. Kan gitu. Sekarang coba sebutin 10 restoran dengan makanan tidak enak. Susah kan? Kenapa kegagalan dalam hal konteks bisnis diingat-ingat? Why? Ini jadi pertanyaan gitu. Buat saya nggak ada urusannya kayak begitu. Diingat-ingat, pernah ini. Wah, stres sendiri. Semakin diingat-ingat, semakin parah nanti akhirnya. Ngapain? Ya kan, mending ingat-ingat yang memberdayakan. Jadi, saya agak kesulitan menjawab pertanyaan yang nomor 2 ini, terus terang. Karena saya harus mikirin mana yang gagal dulu paling besar ya. Saya harus bandingin dulu kan. Saya nggak pernah ngebandingin soalnya. Dulu kegagalan itu besar, kecil, besar. No. Nah, ini terkait banget nih. Gimana cara melupakan masa lalu, terutama jika banyak hal yang pahit di masa lalu. Exactly, nyambung banget ya. Saya, balik lagi gini. Kalau Anda sering mengingat-ingat masa lalu, terutama kegagalan Anda, diputus pacar misalkan gitu. Artinya Anda terobsesi, addicted, ketagihan terhadap rasa pain yang dimunculkan dari proses mengingat-ingat masa lalu yang pahit. Oke, Anda addicted, ketagihan. Kalau Anda nggak mau ketagihan, maka Anda consume something else di otak Anda. Apa yang Anda inginkan sekarang pertanyaannya? Jadi daripada masa lalu di sini, Anda berfokus ke masa lalu, semua ke sini semua, maka latihan yuk kita ke depan, yuk ke sini, masa depan. Di sini. Kira-kira di masa depan ini ada apa saja? Detailnya seperti apa? Masa kalau ngebayangin masa depan hanya ketika liburan, wah nanti enak ya kalau saya bisa jalan-jalan setelah pandemi, saya mau jalan-jalan ke ini, ke itu, ke Bali, ke apa, bisa main ini, bisa main itu, wih serunya ya, villanya kayak begini, detail banget gitu kalau ngomongin liburan. Tapi pertanyaan saya sekarang, kalau ngomongin bisnis, kira-kira 5 tahun ke depan, atau nggak usah susah-susah, 2 tahun ke depan, bisnis Anda kayak apa? Semua cuma bilang, iya diusahakan maju ya. Kenapa Anda nggak bilang, ya diusahakanlah kita liburan ke Bali ya? Enggak kan? Di kepala Anda kan macam-macam tuh. Mau berenang di pantai lah, mau ini, mau itu, mau makan ini, mau makan itu. Detail banget. Tapi kenapa ketika ngomongin bisnis, imajinasinya tidak sedetail itu? That's the problem. Tapi ketika masa lalu, detail lagi nih. Waduh, mantan saya gitu kan. Detail banget. Waduh, bos saya kemarin marah-marah. Detail banget. Bos kemarin, udah masa lalu nih. Bos kemarin, detail banget kan. Dimarahin mertua. Dimarahin kan udah lewat nih. Bukan kayak, nanti ya saya bakal dimarahin. Kan enggak, kan masa lalu. So, problem dari kita adalah ketika kita mengingat-ingat masa lalu, itu sangat detail. Dirinci satu-satu. Seolah-olah kita pengen menimbulkan atau memunculkan kembali rasa di dalam hati kita nih. This is a problem. Cara ngelupainnya simple. Lupain aja langsung. Bukan dilupain langsung kayak begini, tapi langsung pindah. Bukan dilupain ya. Sorry, itu saya koreksi, tapi langsung dipindah. Masa depan seperti apa? Kalau Anda ketarik ke sini lagi, karena ini kurang detail. Detailin. Kalau perlu ditulis. Dengan siapa saya akan berhasil menjalankan bisnis ini? Who? Dari sisi partner. Who? Dari sisi family. Mereka akan ngomongin apa ketika ini berhasil? Mereka akan suka banget, appreciate Anda, memuji Anda. Apa? Kata-kata orang, kata-kata partner, kata-kata relasi Anda semua di kantor. Apa kata-katanya? Munculin semua. Detail banget. Angkanya, duit di bank jadi berapa? Kalau duit di bank jadi berapa, misalnya tiba-tiba dari deal itu Anda mendapatkan 1 miliar. 1 miliar mau dipakai buat apa? Sometimes di sini orang akan ngerasa bahwa 1 miliar kebanyakan lah. Kenapa kebanyakan? Nah, kalau gini Anda perlu cek nih. Anda perlu cek. Kenapa subconscious Anda ketika mendengar kata 1 miliar itu jadi kebanyakan? 1 miliar secara data adalah, secara fakta adalah 1 miliar. 1 dengan 09. That's it. Nggak ada banyak, nggak ada kecil, nggak ada besar, nggak ada apapun. It's just 1 miliar. Ketika Anda mengatakan itu banyak, itu besar, hati saya bergetar dan sebagainya, berarti ada muatan emosi di situ. Nah, pertanyaan saya adalah, emosi yang muncul apa? Kalau emosi yang muncul itu adalah negatif, takut, fear, grogi, gemetar, apa pengalaman Anda sebelumnya yang menyebabkan itu? Siapa tahu pengalaman ini harus diputusin, harus dibersihin nih. Karena kalau tidak, ini akan menjadi program di bawah sadar Anda, bahwa Anda sering fokus ke masa lalu, ketika diajak ngomong ke masa depan, ternyata ada hal yang menyakitkan yang nyangkut di sini yang Anda nggak nyadar. Ini harus dicari tahu.
Dianalisa, why? Tanya ke diri Anda, why saya ngerasa uang 1 miliar kebesaran? Belum pernah dapat sebelumnya. Jangan bilang itu bikin orang jadi takut. Karena belum pernah dapat. Let's say gini. Denny Santoso ditawarin nih, ada bisnis project kalau goal dapat 1 T gitu. Saya belum pernah dapat 1 T. In cash langsung gitu misalkan ya. In cash langsung gitu. Buat saya langsung semangat nih, seneng banget kan. Bukan takut. Jadi kalau takut pasti ada something else. Apa? Ya, jadi Anda harus cari tahu nih, ini proses mengenali otak Anda sendiri, ngomong apa. Jadi Anda berkomunikasi dengan diri Anda sendiri nih. Ya, Anda cari emosinya apa. Kenapa itu sampai muncul? Kemudian di breakdown. Nah, ini akan panjang sesinya kalau misalkan ini. Karena kita akan breakdown satu-satu dan sebagainya. Tapi intinya adalah tadi, untuk melupakan, caranya bukan dilupakan, karena nggak akan bisa kayak, saya mau melupakan gitu kan. Nggak bisa, proses melupakan nggak gitu caranya. Karena begitu Anda proses melupakan, objeknya harus muncul dulu untuk dibilang lupa gitu kan. Tapi begitu objeknya muncul, jadinya ingat. Jadi problem kan. Jadi caranya adalah bukan begini, tapi yuk langsung belok ke sini. What is in the future in detail. Ini caranya untuk fokus. Menuju kesuksesan, mau apapun itu, di sini. Alright, so hopefully video ini menjawab pertanyaan Anda. Thank you so much guys buat Anda yang nanya-nanya. See you in the next video ya. Bye-bye.